Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. People, open your eyes. For all eyes, keep your mind. Now is the time for freedom. If you try, listen, look, right, open your eyes. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Saudara, kasus jual beli jabatan di Tanjung Balai, Sumatera Utara makin jadi sorotan. Tidak cuma penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang terlibat, kasus ini juga menyeret nama Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin yang terkini. Kemarin, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menyebut Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pernah dihubungi Wali Kota Tanjung Balai. Studi khusus yang kami angkat adalah mengenai korupsi dan posisinya sebagai pelanggaran fundamental terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Studi ini juga menyoroti dua kasus krusial, yaitu dugaan suap Wali Kota Tanjung Balai dan korupsi dana pemulihan ekonomi nasional Buleleng. Pancasila juga disebut sebagai sistem filsafat karena ia mencakup tiga fondasi, yaitu ontologi sebagai hakikat manusia, epistemologi sebagai cara memperoleh pengetahuan atau pengambilan keputusan, dan aksiologi sebagai nilai-nilai luhur. Korupsi juga merusak ketiganya secara fundamental. Korupsi adalah manifestasi dari kemerosotan spiritual. Korupsi mengkhianati fitrah manusia yang beriman, melanggar janji moral dan etika publik yang bersumber dari salah satu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Menyoroti kasus dana pen Buleleng, korupsi dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat untuk pemulihan ekonomi adalah tindakan yang tidak beradab. Ini secara langsung mencederai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, merampas hak dasar rakyat dan merendahkan martabat mereka yang membutuhkan. Suap jual beli jabatan Wali Kota Tanjung Balai, Wali Kota M. Syahrial menyuap penyidik KPK untuk menghentikan kasus. Sebuah tindakan yang melibatkan elit politik dan penegak hukum. Korupsi dana pen Buleleng adalah penyelewengan dana oleh ASN di tingkat birokrasi daerah. Kasus elit yang melibatkan DPR dan KPK menciptakan ketidakpercayaan publik yang masif. Korupsi melahirkan kecemburuan sosial yang berpotensi memecah belah bangsa. Ini adalah pengkhianatan terhadap sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kasus jual beli jabatan di Tanjung Balai dipandang sebagai pelanggaran fundamental terhadap sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, jabatan publik yang dikomersialkan, praktik suap menghilangkan hikmat kebijaksanaan dan menggantinya dengan transaksi gelap. Keputusan yang diambil pasti bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan modal. Korupsi adalah penghalang utama pencapaian sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap rupiah yang dikorupsi seperti dana pen Buleleng menciptakan jurang pemisah antara kelompok elit yang rakus dengan rakyat yang semakin termiskinkan. Korupsi merusak keadilan distribusi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah antitesis total dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Korupsi merusak hakikat manusia, ontologi, merusak cara pengambilan keputusan, epistemologi, dan merusak nilai-nilai luhur, aksiologi. Kasus-kasus seperti ini di Tanjung Balai dan Buleleng menunjukkan bahwa krisis ini harus ditangani tidak hanya dengan hukum, tetapi juga dengan pendekatan filosofis. Solusi reaktualitas filsafat yang pertama yaitu penguatan moralitas, sila pertama dan sila kedua, menanamkan kembali nilai integritas, anti korupsi, dan etika publik sejak dini. Korupsi harus dianggap sebagai pengkhianatan spiritual dan kemanusiaan. Kedua yaitu reformasi sistem, yaitu sila ketiga, 4, dan 5, menciptakan sistem politik dan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi elit. Jabatan harus dikembalikan sebagai amanah, bukan komoditas. Kita harus memastikan Pancasila bukan sekedar teks, melainkan pedoman etika praktis dalam mengelola negara. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang adil dan beradab, bebas dari belenggu korupsi. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.